TikToker itu gimana? Dia malah marahin polisinya balik. Aduh. Oh iya, ini kemarin saya baca. Iya. Iya benar. Oh ya, kemarin saya ada baca berita yang dari kedutaan tuh, kalau misalkan yang masa kerjanya habis, itu otomatis diperpanjang kan 3 bulan. Dan yang nggak punya dokumen lengkap, yang kayak kaburan gitu, itu mereka masih bisa cek. Coba deh kalian misalkan share gitu informasi yang kayak gitu. Mungkin kalian ada teman-teman yang tahu temannya ada kaburan. Gimana Mbak? Aha. Nggak dipulangin juga. Iya, maksudnya biar jangan takut, nggak bakal dipulangin itu informasinya. Jadi kan siapa tahu temennya temen. Iya, karena kan kita harus sama-sama membantu pemerintah juga ya. Bantu ini kali ya, share-share. Iya, gitu. Enggak jebakan. Ini memang sudah surat resmi. Iya, katanya gitu kan, takut ini jebakan gitu. Makanya itu nggak jebakan karena memang sudah resmi gitu. Iya, tetap takut ya. Iya ya. Aduh. Karena kan katanya sejauh ini yang mereka takutkan itu kaburan adalah dari Indonesia sendiri 50.000 ya. Jadi kalau misalkan mereka nggak berani cek, mereka susah nge-tracking gitu. Ya, semogalah situasi ini cepat kondusif ya. Jangan lupa bersihin tangan selalu, pakai masker kemana-mana. Oke. Ini Mbak Dwi nggak bisa masuk apa gimana tadi katanya? Oh bisa. Itu tadi Mbak kirim apa di grup? Coba dibantu dulu Mbak Rizkanya ya. Oke, kita masuk ke modul 6. Belajar budaya dan subbudaya. Iya Mbak. Oh iya. Sebenarnya nggak perlu bingung. Aha. Oke. Iya, iya betul. Nah, sebenarnya mm, 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 mm. Oke, karena untuk yang soal nomor 3 itu dia lebih dekatnya itu dari modul 6 ya. Dan karena itu saya buat perinciannya open question, pertanyaan esai. Jadi kalian buat jawaban berdasarkan kalian sendiri sebenarnya. Jadi baca dari perinciannya itu, dan lebih tepatnya itu lebih dekat ke modul 6 yang mau kita pelajari hari ini. Jadi sambil kita pelajari setelah materi hari ini aja gimana?
Oh ya? Kenapa nggak baca di modul 6? Oh, masih bingung. Oke. Oh gitu. Iya, bener-bener. Iya. Hmm, hmm. Mhm. Jadi pertanyaannya tinggal menghubungkan ke perilaku konsumen kan? Dari modul 6. Oke, oke. Iya, tadi ada sebagian yang udah saya lihat juga, belum saya nilai sebenarnya, tapi bagus kalau misalkan kalian udah belajar modul 6 kan, maksudnya udah mulai baca. Karena kan hari ini mau kita masuk modul 6. Oke, nanti di akhir kelas kita bahas ya, gimana kaitan budaya itu ke perilaku konsumen, dan itu di hari ini. Oke. Nah, budaya, apa sih budaya itu? Kita kan sering dengar istilah sehari-hari, budaya itu apa sih menurut kalian? Hasil pemikiran, kata Mbak Rizka. Bentar ya Mbak Riz. Ini kalian bisa lihat PPT saya kan? Saya mau ini dulu cari daftar nama kalian sambil nulis sininya, partisipasinya ya. Tadi Mbak Rizka ya, mana sih? Rizka Fitriasari ya tadi, yang barusan jawab. Oke, kata Mbak Rizka, hasil dari pemikiran. Menurut teman-teman yang lain? Oke, kata Mbak Dirga, kebiasaan, cara hidup turun-temurun. Oke, nilai, simbol yang mempengaruhi sikap, kata Mbak Eti. Tadi Mbak Dwi mau bilang sesuatu deh. Oke. Ya. Sebentar, saya buat dulu.
Yuk kita lihat sama-sama pengertiannya. Tadi sebagian sudah kalian sebutkan ya, sebagian. Nah, budaya itu akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianut oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Oke, tadi kalian udah sebut itu ke tradisi, norma, nilai, ya jadi yang dianut dan diyakini oleh anggota masyarakat. Nah, budaya itu sendiri dia berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan bentuk jamak dari budi dan atau akal, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ingat ya, hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan. Kalian juga udah sebutkan tadi, dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu diwariskan ya, dari nenek moyang kita. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya. Nah, jadi sikap dan perilaku kita ini sehari-hari ini dipengaruhi oleh budaya kita. Yang pertama, kesadaran diri, komunikasi, pakaian, makanan dan kebiasaan makan, waktu, hubungan keluarga, nilai dan norma, kepercayaan, proses mental, dan kebiasaan kerja. Kalian bisa bayangkan Kak, ketika kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi itu dipengaruhi oleh budaya kita. Coba nih, kalau misalkan di Indonesia, gimana sih cara kita berkomunikasi sama orang tua, orang yang lebih tua dari kita? Boleh nggak suaranya kuat? Oke. Nah, itu nggak ada dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis seperti itu ya. Itu karena dipengaruhi oleh budaya kita, makanya perilaku kita seperti itu. Di Taiwan kalian pernah nggak merasa kalau anaknya itu kadang teriak-teriak sama mamanya atau orang tuanya gitu? Kadang kita merasa ya, tapi pada dasarnya secara general ya, kita itu sama yang lebih tua, ya sama yang lebih tua kita merasa kok dia berani banget sih ngomong kayak gitu sama orang tuanya gitu ya. Nah, dari komunikasi kita. Lalu pakaian, cara berpakaian. Orang Indonesia budayanya gimana pakaiannya? Oke, tertutup ya, lebih sopan. Karena memang kita budayanya seperti itu. Walau ada saja yang sekarang sudah dipengaruhi budaya luar, misalnya budaya barat gitu. Tapi pada dasarnya ya, tapi pada dasarnya kita orang Indonesia itu cara berpakaian kita itu dipengaruhi oleh budaya kita. Siapa yang mic-nya berisik? Mbak Areni atau Mbak Eti nih? Oh, Mbak Areni mungkin mic-nya bisa di-mute dulu. Mbak Areni mic-nya bisa di-mute. Mbak Areni-nya nggak denger ya? Coba ada yang bisa chat di ini nggak? Oke lah. Nah, selanjutnya makanan. Kebiasaan makan. Coba siapa yang bisa kasih contoh kalau makanan ini dan kebiasaan makan ini dipengaruhi oleh budaya? Pakai tangan, oke. Ada lagi, bagus ya. Silahkan.
Hmm, hmm. Iya. Kalau kita makan diletakin ya. Kalau di sini mereka diangkat dekat mulut. Oke. Ya, jadi bahkan tidak sopan kalau misalkan kurang sopan ya. Kalau misalkan mereka letakinnya di bawah di meja gitu. Jadi memang cara makan mereka juga begitu budayanya, dan kita juga berbeda ya perilaku cara makan kita, kebiasaan makan kita. Oke, bagus. Mbak Eti. Mhm. Oke, ya. Jadi kita memang mhm. Iya, jadi karena memang budaya kita dari nenek moyang kita, mereka makannya pakai nasi. Nah, jadi sampai sekarang memang perilaku kita dalam makan dan kebiasaan makan itu juga kita pakai nasi, kemana-mana cari nasi. Udah di luar, udah di Taiwan juga masih cari nasi gitu ya. Kalau orang Taiwan gimana mereka ininya makanannya sehari-hari? Mie ya? Gimana Mbak? Ah, oh, oke. Betul. Iya benar. Iya, padahal harusnya seperti itu ya. Oke, iya. Padahal harusnya benernya gitu kan ya. Kalau udah makan sesuatu ya udah makan. Kalau kita harus nasi. Oke, jadi saya dulu awal-awal sampai ke Taiwan, tapi sekarang udah berubah karena memang kebiasaannya mengikuti yang di sini ya. Jadi budayanya itu udah mulai campur-campur gitu. Jadi saya dulu awal datang ke Taiwan kan emang selalu cari nasi. Jadi kalau mau makan sama teman, mau makan di mana dinner gitu kan. Saya mau makan yang bisa pakai nasi ya, ada nasinya gitu. Kadang-kadang kan kalau ke toko dumpling apa ke restoran dumpling gitu nggak ada nasinya gitu, saya nggak mau, saya mau cari yang ada nasinya. Terus dia selalu kayak lihat saya makan nasi, terus dia bilang, kamu suka nasi ya? Ya ampun, bukan suka. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi itu memang budaya kita dari sananya ya, dari nenek moyang kita, mereka dan itu jadi makanan pokok Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan kita mengadopsi budaya mereka, bisa jadinya terbiasa kayak mereka makan tanpa nasi gitu. Sekarang udah ada nggak? Udah biasa ya? Oke, mantap. Saya juga kayak gitu. Sekarang mah makan nasi 1 kali seminggu. Kalau dulu sampai teman saya, kamu suka ya makan nasi. Kesukaan itu kan ya kayak mungkin makanan hal lain lah selain nasi. Kenapa nasi jadi makanan kesukaan gitu? Karena terlalu sering dimakan. Padahal itu karena masih budaya Indonesia seperti itu. Oke, waktu dan kesadaran akan waktu. Jadi ketika kita kalau di sini jam kerjanya itu mulai jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya jam berapa, kira-kira seperti itu. Jadi dipengaruhi sama budaya. Kalau di Indonesia istirahat itu berapa berapa jam? Kalau misalkan kerja kantoran atau 30 menit ya? Iya. Kalau
Iya, kalau misalkan di Prancis, wah, kalau mereka mah istirahatnya lebih lama gitu. Jadi ngikutin budaya mereka, mereka memang kalau istirahat itu lebih dari 1 jam. Hubungan keluarga, kalau misalkan di Indonesia gimana sih cara hubungan keluarganya menurut kalian dibanding dengan budaya Barat deh? Kayaknya Asia masih mirip-mirip. Iya, jadi lebih kebersamaan itu ya, bareng keluarga. Kalau misalkan di budaya barat mereka lebih independen. Kalau misalkan anak-anak yang usia 18 tahun itu memang mereka jarang yang sudah tinggal sama orang tua. Mereka bisa ngekos lah apa gitu. Jadi lebih mandiri. Gimana? Mhm. Iya, bener. Iya, bener. Iya. Jadi lebih menikmati kebersamaan antara hubungan keluarga ya. Iya. Tapi yang pasti hubungan keluarganya lebih erat ya. Nah, lalu untuk nilai-nilai dan norma, gimana sih norma? Kalau norma ini di Indonesia sama aja. Kepercayaan dan sikap. Ini lebih ke kepercayaan kita. Kan tiap-tiap daerah itu juga ada kepercayaan-kepercayaannya sendiri juga ya, terlepas dari agama gitu. Jadi misalkan di Pulau Jawa, mereka ada kepercayaan beda, kepercayaan hal-hal yang mitos bisa dikatakan. Apa kepercayaan-kepercayaan di daerah kalian? Mungkin lebih mirip ke mitos, ya. Aha. Apa itu? Apa itu, Mbak? Dihitung apanya? Apanya yang dihitung, Mbak? Mhm. Mhm. Aha. Aha. Oh. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Iya, jadi tiap daerah itu ada ya berbeda-beda. Kalau ini yang barusan kalian ceritakan, saya nggak tahu. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada berbeda-beda dari Medan. Di sini ada orang Medan, teman saya. Nggak ada ya. Berarti saya sendiri ya. Oke, okay. Proses gimana gimana Mbak? Apa ya kalau mitos di Medan? Mungkin lebih general sih. Jangan potong kuku malam-malam yang kayak gitu yang saya tahu. Iya. Terus apalagi ya? Ya yang general aja, yang kalau yang lebih ke suku saya apa saya nggak tahu.
Mhm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Coba coba deh nanti saya cari kalau yang beneran dari Medannya ya, kepercayaan mitosnya. Harusnya sih ada, mungkin sayanya aja yang udah nggak terbiasa, nggak pernah denger ya. Siapa, gimana gimana? Aha, nikah. Aha. Oh wow, siapa yang pergi? Aha. Kapan acaranya? 18 apa? Oh, bulan depan. Aduh. Ya, bentar lagi lah. Semoga cepat teratasi ya. Oke, selanjutnya proses mental dan belajar. Kalian pernah denger nggak kalau misalkan suku A itu lebih keras orangnya, suku B itu lebih lembut, suku C itu apa sedang-sedang saja, pernah dengar seperti itu? Sunda paling yang lembut, orang Batak yang keras gitu mentalnya, sama orang Timur kalau nggak salah. Orang Solo gimana? Ya, kalau Madura, ada di sini orang Madura itu lebih kuat juga ya ngomongnya ya. Oke, untuk seperti itu. Kebiasaan belum. Siapa di sini orang Lampung? Gimana itu Mbak? Iya iya kayaknya iya sih orang Medan. Saya pernah ada dengar dia ngomongnya di Pematang Siantar. Kalau tahu kebun teh. Oh ya? Di mana? Oh, oke iya. Cara iya benar. Kalau Sumatera Barat yang lebih lembut. Iya, benar. Iya. Oke, selanjutnya kebiasaan kerja. Kalau kalian pernah dengar istilah kalau suku A dia lebih pekerja keras, suku B lebih sedikit lebih lambat, suku C lebih malas-malasan, mungkin yang seperti itu. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan nih lihat sama orang yang berbagai negara yang ada di Taiwan, siapa sih yang lebih ini rajin kerjanya katanya? Kita kan ada beberapa negara di sini yang datang. Ah, apa Mbak? Di Taiwan. Aha. Mhm. Mhm. Oke, berarti untuk PRT mereka lebih senang orang Indo ya. Hmm. Aha. Oh. Mhm. Hmm. Iya, oke. Iya, benar.
Tapi juga itu dipengaruhi sama budayanya. Mungkin karena kita di Indo juga kan kita udah memang kerja ya, mulai kecil juga bersih-bersih rumah, bagi tugas di rumah gitu. Jadi kayak ada kebiasaan memang harus bersihin rumah. Nah, kalau sampai di sini ya kita juga dibanding sama orang Taiwannya sendiri yang nggak pernah bersihin rumah, kita lincah banget bersihin rumah, bener nggak? Iya, nggak boleh ada abu gitu. Kita kadang heran kan, gimana sih mereka tinggal di sini gitu, apa kok nggak pernah bersihin rumah gitu. Nah, jadi karena kita sudah terbiasa dengan budaya kita di Indonesia juga dari kecil-kecil kan dibagi sama orang tuanya kerjaannya gitu, jadi sudah terbiasa sampai di sini mereka jadi senang kalau bersihin rumah. Saya pernah ada ketemu sama orang Taiwan, waktu dia bilang dari mana asalnya, dari Indonesia. Oh, saya juga ada di Indonesia, dia bantu jaga nenek gitu, orangnya rajin, baik, jujur gitu kan, enak dengernya ya. Oh iya, saya bilang iya, saya suka orang Indonesia, bagus gitu. Iya. Mm-mm. Iya, jadi karena kebiasaan kerja kita memang ulet ya, dan mereka juga jadinya senang sama anak-anak Indonesia. Oke. Dan kita nggak tahu ya kalau misalkan budaya yang mereka paling nggak suka sama Vietnam kalau nggak salah. Karena mungkin ada beberapa yang eh, suka melawan apa. Oh gitu. Jaga jaga ama gitu ya. Iya. Kulitnya hampir sama orang Taiwan gitu ya. Saya kurang tahu, tapi ya. Ah, ah, ah. Aha. Jadi datang ke sini ini ya, lihat apa, Taiwan gitu. Pengen bebas. Oh iya. Hmm, hmm, hmm. Iya, benar-benar. Hmm, iya ya. Iya, iya. Tapi walaupun kayak gitu mereka masih tetap ya banyak berdatangan ke sini untuk melakukan hal yang sama. Datang kabur gitu. Aha. Agentnya bertanggung jawab. Hmm. Hmm, hmm. Oh. Iya, bener. Oke, oke, oke. Ya, kira-kira seperti itulah kalau dilihat yang di Taiwan ini ya, kebiasaan kerjanya ya. Nah, jadi sikap-sikap kita itu, perilaku kita itu dari yang 10 ini itu dipengaruhi oleh budaya. Nah, apa sih hubungan budaya dengan perilaku konsumen?
Nah, keputusan konsumen untuk membeli, mengkonsumsi, memakai sebuah produk atau jasa itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan konteks di mana budayanya berlaku atau budaya yang dianut. Tadi seperti yang udah kita sebutkan, cara berpakaian. Jadi ya perilaku kita itu ya sesuai dengan budaya kita, dipengaruhi dengan budaya kita, itu hubungannya. Jadi kita juga kalau mau beli pakaian, nggak beli pakaian yang pakaian yang cuman pakai yang baju seksi-seksi, nggak yang seperti itu. Kita pakainya yang tertutup sampai di bawah lutut, kalau secara general ya, di bawah lutut ya kita. Untuk bajunya juga ada lengannya yang sampai ke siku gitu kalau untuk budaya kita. Mengkonsumsi, nah ini juga lebih ke budayanya, karena kan kita ada yang suka pedas. Daerah mana yang suka pedas kalau di Indonesia sendiri? Padang. Kalau kalian suka apa? Manis? Setelah Oke. Kalau saya juga suka pedas. Setelah sampai di Taiwan, ada yang berubah nggak dari budaya kalian? Cara mengkonsumsi kalian? Gimana Mbak Eti sekarang? Oke. Iya. Kalau level manisnya? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya benar. Iya, jadi karena hmm, iya benar. Jadi suka, enak. Iya, jadi malah ini ya, ada rasa-rasa sensasi kecutnya itu lebih suka dibanding waktu di Indonesia dulu. Ini gimana sih gitu, di awal-awal pertama. Oke, nah, jadi ini kita bahas dulu. Nah, untuk mengkonsumsi, coba dilihat budaya misalkan nih orang Jawa secara general, mereka suka manis pedas gitu. Jadi kalau misalkan pemasar mau menjual produk atau makanan, bisa dikatakan mereka lihat budaya A ini gimana mereka budayanya daerah A ini. Jadi mereka mengkonsumsi, coba deh kita jual yang asin-asin ya, mereka pasti nggak mau karena memang budayanya, contohnya Jawa sendiri itu mereka suka makanan yang manis pedas gitu. Nah contohnya ke Medan, di Medan itu biasanya orang suka yang pedas juga. Coba deh dikasih makanan-makanan yang asam dijual di sana, ya gimana, siapa yang mau beli gitu, kira-kira seperti itu. Jadi budaya itu mempengaruhi perilakunya, cara mengkonsumsi mereka, jadi itu harus diperhatikan oleh pemasar. Nah, sama seperti halnya kita udah terbiasa dibanding Taiwan sama Indonesia ya. Kita udah terbiasa dengan bumbu rempah-rempah yang melimpah gitu, yang berminyak, bersantan, dan itu enak karena memang dari dulu budaya kita seperti itu, Pak. Pola makannya, makanan yang enak bagi kita itu seperti itu. Nah, ketika kita sampai di Taiwan, mereka kan memang nggak makan yang berminyak-minyak, terus mereka biasanya lebih sehat ya pola makannya. Memang budaya mereka ini makanannya sehat-sehat, minumnya juga sehat. Minum nggak pakai gula gitu, minum teh nggak pakai gula, minum kopi nggak pakai gula, makannya cuma direbus gitu kebanyakan. Nah, karena kita berada di sini dan mulai mengikuti budaya mereka, jadi kita juga terbiasa sekali dengan makanan yang nggak suka berminyak, nggak suka yang terlalu asin gitu. Saya dulu waktu pulang ke Indonesia, masih beberapa tahun di Taiwan, pulang ke Indonesia saya bilang, waktu mau buat teh gitu kan, Kak nanti punya aku jangan tambahin gula gitu. Kalau masak juga makanan netralnya di Indo, di rumah sendiri itu, saya rasanya kok asin banget gitu. Malah saya tambahin air sama saya sendiri gitu. Mereka yang masa sih asin, nggak asin gitu, padahal karena levelnya di sini saya udah ngikutin ya. Di sini kan kebiasaannya makanan mereka di mana-mana nggak asin kan, jadi level asin saya sudah berubah. Pulang ke Indonesia makanan semua asin gitu. Jadi
ketika keputusan kita untuk membeli, mengkonsumsi, memakai sebuah produk dan jasa itu dihubungkan dengan budaya yang kita anut. Nah, sistem budaya itu mencakup 3 area fungsional. Yang pertama ekologi. Yang ini cara di mana sistem beradaptasi menjadi habitat. Area ini dibentuk oleh teknologi yang digunakan untuk meraih dan mendistribusikan sumber daya. Lalu ada yang dikatakan dengan struktur sosial. Cara ini kehidupan sosial dibentuk, mencakup kelompok domestik, politik, dan memegang peranan penting dalam budaya. Yang terakhir itu ada yang dikatakan dengan ideologi. Itu dia karakteristik dari seseorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan sosial. Jadi ideologi ini tuh karakteristik setiap orang gitu. Jadi apa ideologinya Mbak Nina itu berbeda sama Mbak Eti. Gimana cara mereka mau berinteraksi dengan lingkungan. Oke, kita lihat nih, apa sih karakteristik budaya? Yang pertama, budaya itu ditentukan. Jadi budaya itu dimulai oleh seseorang. Jadi kalau budaya-budaya yang kita miliki di Indonesia itu semuanya dimulai dari nenek moyang kita. Mereka yang tentukan. Benar nggak? Dan budaya itu dipelajari. Budaya merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Budaya itu diyakini dan disebarluaskan. Budaya itu juga jadi sama seperti ketika kita sampai di Taiwan. Boleh nggak kalian mempelajari budaya Taiwan? Sejauh ini budaya Taiwan yang sudah kalian pelajari itu apa aja contohnya? Oke. Dipisah ya. Terus antri. Terus pola makan. Kalau di sini kan makan jam 12, jam 5. Apa Mbak? Kanan. Iya, bener. Iya, bener. Oke, kalau kita kan di Indonesia sebelah kiri ya. Ya, di sini kalau cara makan Oke, jadi kalian sudah belajar budaya Taiwan ya, belajar pakai sumpit. Terus ini sudah mangkoknya sudah dipegang atau masih diletakkan? Sudah. Oke, ya. Jadi budaya itu dipelajari ya, sama seperti kita juga mempelajari budaya baru. Kira-kira suka nggak kalian budaya Taiwan ini? Sejauh ini makan pakai sumpit nggak suka, padahal masih pengen makan banyak gitu. Kelelahan yang masuk sedikit-sedikit gitu ya. Makannya sedikit. Oke. Ya, jadi ingat ya, karakteristik budaya itu yang pertama ditentukan, dipelajari, disebarluaskan. Nah, jadi setiap daerah itu, setiap negara bahkan itu dia punya budaya, ada budaya-budaya yang kurang baik, yang baik. Jadi kalau misalkan dimanapun kita, yang mau kita pelajari itu pelajarilah budayanya yang baik gitu. Jadi kalau di sini juga cara berpakaian mereka sudah lebih ke barat-baratan ya. Jadi cara berpakaian mungkin tidak perlulah terlalu diadopsi. Oke, selanjutnya karakteristik budaya itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang secara konsisten. Manusia secara alami memerlukan petunjuk dan panduan. Jadi budaya itu seperti cara panduan untuk berperilaku dan itu memenuhi kebutuhan kita. Budaya bersifat adaptif. Budaya dapat memuaskan kebutuhan dengan mengadopsinya. Jadi kita bisa mengadopsi budaya juga. Budaya itu
Budaya itu udah ganti Mbak. Mbak yang di mana sekarang? Coba baca yang slide-nya apa. Coba mungkin bentar lagi dia nurun ke bawah. Budaya. Teman-teman yang lainnya sudah slide yang ini belum? Budaya itu memuaskan kebutuhan, bersifat adaptif. Loh, mungkin sebentar lagi ya. Iya, coba di refresh lagi. Jadi itu dia karakteristik budaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur budaya. Ada yang dikatakan dengan nilai dan norma. Ini itu ide umum tentang tujuan yang baik dan yang buruk. Nilai dan norma itu merupakan kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau masyarakat. Nilai dan norma inilah yang mengarahkan kita berperilaku sesuai dengan budayanya. Jadi setiap daerah itu ada nilai-nilai, ada norma-norma dalam masyarakatnya. Nilai ini biasanya berlangsung lama dan sulit berubah. Ada 2 jenis norma di buku, sambil di buku coba ada ini juga di modul kalian. Ada 2 jenis norma. Coba saya tutup, saya kirim ulang ya. Ini gimana Mbak? Oke. Ada 2 jenis norma. Yang pertama itu enacted norms dan curative norms. Kalau enacted norms ini, dia itu terlihat langsung benar atau salahnya gitu. Norma ini disepakati berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, jika normanya dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, selanjutnya ada curative norms. Hanya bisa terlihat melalui interaksi antar anggota dalam budaya. Yuk kita lihat curative norms itu gimana. Yang pertama itu kebiasaan. Jadi merupakan berbagai bentuk perilaku yang diterima secara budaya. Kebiasaan ini diturunkan turun-temurun. Lalu larangan. Jadi di tiap daerah itu kan beda-beda ya larangannya. Tergantung sama norma yang mereka anut. Jadi misalkan kalau di daerah tertentu anak yang usia segini sudah boleh menikah, daerah tertentu mereka nggak bisa menerima anak umur 10 tahun sudah menikah gitu. Jadi tergantung norma-norma dalam masyarakatnya. Kalau yang pedalaman sana mungkin lebih ke balik desa-desa yang di ujung, bagi mereka mungkin menikah umur 11 tahun itu sudah oke. Tapi bagi kita sekarang, apalagi yang di kota, kita nggak bisa nerima ya untuk anak-anak dia umur 11 tahun udah mau minta menikah gitu. Nah, selanjutnya konvensi. Ini masuk ke curative norm ya. Ingat kalau curative norm itu hanya bisa terlihat melalui interaksi. Jadi benar atau salahnya itu hanya antar dalam budayanya aja. Kalau enacted norm itu kalau dia salah, melakukan kesalahan, melanggar norma enacted norm, dia bisa dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan konvensi. Menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini berupa seperti anjuran, kebiasaan, bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari. Misalnya, makan bubur pakai sambal, itu memang kebiasaan kita. Lalu minum pakai gula, memanggil yang dihormati dengan sebutan bapak atau ibu. Kalian pernah nggak menamai orang yang lebih tua nggak pakai bapak atau ibu? Kalau misalkan kalian lihat seseorang melakukan seperti itu, misalkan nih ada anak kecil manggilnya, Eti dari mana gitu.
kalian ya belum, masa ini anak gimana sih, karena sesuai dengan norma kita ya memang sebenarnya dia nggak bakal dapat sanksi karena melakukan kesalahan itu, tapi kan di dalam budaya kita itu, normanya kita itu masuk ke aggressive norm, jadi dia walaupun salah gitu, hanya kita yang bisa melihat interaksi salah atau benarnya. Kalau misalkan sama orang Taiwan mungkin ya nggak masalah, di sini kan sering panggil nama ya. Iya. Nah, mitos dan simbol ini masuk ke aggressive norm juga. Jadi kalau mitos itu menggambarkan cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat. Nah, mitos ini seringkali sulit dibuktikan kebenarannya. Walau mungkin ada beberapa yang bisa terjadi dari mitos-mitos itu, tapi kebanyakan sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya pemasar mau mengadopsi mitos ini untuk melihat marketing mereka lebih bagus. Selanjutnya simbol. Simbol ini segala sesuatu, bisa bentuk benda, nama, warna, dan konsep yang memiliki arti penting. Kalau misalkan di orang Jawa, apa warna-warna pentingnya? Kalau misalkan tadi daerah Mbak ini warna hijau ya? Daerahnya Mbak atau penting-penting harus diketahui gitu? Kuning itu kenapa? Oh, oke. Yang hijau tadi Mbak bilang itu apa? Mitos. Oh, saya pikir daerah Mbak Nina. Oh, oke. Mitos. Ya. Oke. Masih satu daerah ya. Ya. Oke, Mbak. Mbak Muslihatin? Tadi ada yang tunjuk tangan. Kalau orang Taiwan, merah ya. Bagi mereka keberuntungan kalau nggak salah. Iya benar. Jadi kalau perayaan-perayaan itu biasanya mereka pakai warna merah gitu. Ya jadi itu memang mitos-mitosnya mereka, simbol-simbol. Oke. Perubahan nilai budaya. Jadi budaya ini bersifat adaptif, menyesuaikan dengan kondisi. Nah, contohnya nih, ada kasus semakin banyak jumlah wanita karir. Sudah berubah ya budayanya. Kalau dulu kan perempuan itu di rumah memasak, jadi ibu rumah tangga. Karena memang dulu seperti itu budaya kita, ya kan? Sekarang kan sudah, iya benar, sudah berubah ya, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, sekarang ini, contoh nomor 1, semakin banyak jumlah wanita karir. Sebagai manajer pemasaran, apa yang dapat kita perbuat menyikapi fenomena ini? Yang kedua, oke, yang satu-satu dulu deh. Nih, contohnya nih, kita jadi ini ya, manajer pemasaran ya. Sekarang ini kayaknya sudah banyak wanita karir. Apa sih yang perlu kita lakukan? Kesempatan apa yang bisa kita lihat? Kalau wanita karir itu kebutuhannya apa? Baju-baju kantor.
jadi kita mungkin bisa buat kesempatan, kita bisa melihat kesempatan bahwa mereka itu kebutuhannya apa. Kalau wanita karir itu semakin banyak, berarti mereka butuh pakaian kantor, high heels, atau mungkin butuh perawatan untuk wajah dan rambut gitu, karena mereka kan nggak mungkin ke kantor sama dengan masak di dapur gitu, mukanya berminyak-minyak. Jadi itu bisa kita lihat sebagai kesempatan, mungkin mereka pasti membutuhkan hal ini gitu. Jadi kita harus lihat sebenarnya sekarang budayanya gimana. Nah, yang selanjutnya, semakin banyak jumlah keluarga baru, potensi produk apa yang dapat dipasarkan? Kalau misalkan orang baru berumah tangga, kebutuhannya apa? Oke, ya benar. Mereka pasti butuh furniture. Apalagi yang mereka butuhkan? Ya, jadi kebutuhan perabot-perabotan dan lain-lain. Jadi dilihat kesempatannya ya. Nah, ini untuk produk-produk untuk wanita karir gitu, mereka pasti butuh alat-alat kantor, tas-tas baru, tas yang dan aksesoris juga. Oke, saya ini dulu absen dulu sebelum lanjut. Maksudnya gimana? Kapan itu, Mbak? Wah, siapa itu fansnya Mbak Nina? Iya, teman saya. Kerja. Waduh. Iya. Oke, teman-teman, jangan sampai jadi korban penipuan yang mengatasnamakan Mbak Nina ya, karena Mbak Nina nggak tanggung jawab katanya. Wah, ya soalnya sekarang kehidupan makin ini ya, makin dilema, jadi mereka buat berbagai cara. Ini yang hadir yang nggak hadir itu Mbak Nunung dan Mbak Siti ya? Mbak Nunung ada nggak? Coba dong bantu cari Mbak Nunung sama Mbak Siti. Nggak ada ya? Berarti yang nggak hadir hari ini cuma 2 orang, Mbak Nunung dan Mbak Siti. Oke. Teman saya juga kemarin baru aja ada yang seperti itu, Mbak Nina. Di-hack WhatsApp-nya. Katanya ada yang ini, ya saya juga nggak terlalu suka pakai WA karena di Taiwan pakai Line ya. Tapi orang Indonesia kan pakai WA. Jadinya saya pakai WA. Kalau misalkan teman-teman yang aktif di WA, coba deh itu apa namanya? Ada satu lagi cara bantu menjaga privasinya. Jadi dia sistem loginnya itu harus kasih nomor, jadi double lock gitu. Iya. Kalau misalkan apalagi semua untuk bisnis online-nya itu pakai WhatsApp, mungkin bisa di double protected gitu.
Kalau saya sih nggak pakai karena lebih ke line. Jadi tapi saya tahu itu ada cara memproteknya lebih ketat. Oke, selanjutnya masuk ke budaya dan perilaku konsumen. Budaya akan mempengaruhi konsumen tentang bagaimana mereka bereaksi dan berperilaku terhadap produk tersebut, seperti memandang sebuah produk, membuat keputusan pembelian, atau mungkin menolak produk tersebut. Nah, ada kategori secara umum perilaku konsumen dalam penyerapan produk itu dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, innovators. Yang kedua, early adopters. Yang ketiga, early majority, late majority, dan laggards. Yuk kita lihat satu-satu. Kalau innovators itu dia membeli duluan. Jadi contohnya nih, ada produk yang baru launching, dia langsung beli duluan, antri. Early adopters, dia membeli setelah inovator membeli. Jadi dia kalau nggak sampai antri duluan ngebooking, dia membelinya setelah inovator. Nah selanjutnya early majority, ini dia belinya itu saat sedang booming atau lagi tren-trennya produk tersebut, dia baru ikutan beli. Nah yang late majority ini dia beli setelah permintaan stabil. Untuk laggards ini dia belinya setelah trennya udah lewat, baru dia beli produk tersebut. Kira-kira kalian masuk yang mana sih? Kalian beli produk itu saat lagi booming, atau sudah lewat tren, atau lagi permintaan stabil, atau baru keluar langsung ikutan beli? Berarti masuk kemana Mbak Eti? Masuk kategori yang mana tuh? Ketiga. Oke, berarti kalau Mbak Eti ini dia masuk ke kategori ketiga, early majority. Jadi ketika ada produk launching baru, dia belinya pada saat booming gitu. Kalau teman-teman yang lain, ada nggak yang udah booking duluan gitu? Jadi produknya diumumkan bakal siapa? Iya Mbak Reni gimana? Mbak Reni masuk kategori yang mana nih? Kata Mbak Eti tadi Mbak Reni masuk ke kategori pertama, inovator. Iya benar. Iya benar. Iya jadi Mbak Reni kayak gitu ya? Oh berarti kategori nomor 2 dong ya? Nunggu sebulan gitu. Harus beli, tapi harus beli ya. Oh, oke. Kalian pernah lihat berita nggak? Ketika iPhone ya, pada umumnya ini iPhone ini banyak sekali penggemarnya. Jadi itu kan bakal diumumkan nih misalkan nih tanggal 25 Mei bakal launching pertama sekali produk ini gitu. Di Taiwan sendiri itu orang sudah antri di depan tokonya. Ada lagi yang sampai bermalam untuk buat antrian. Kalian pernah lihat nggak mereka ngantri? Ya jadi mereka itu yang inovator ya. Jadi mereka mau beli duluan, mau pertama sekali pakai produk itu gitu. Kalau memang karena kalau Indonesia mungkin jarang ya, lebih ke 2-3 biasanya. Iya. Karena kan setiap negara juga mungkin beda mereka launchingnya Mbak. Jadi kalau launching duluan di Singapura, orang Indonesia nya nggak mau ketinggalan gitu. Ya udah jadinya belinya dari Singapura gitu ya. Sampai Mbak Areni udah hafal, biasanya bulan 9 katanya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Atau ada yang di sini yang udah lewat tren baru beli produknya gitu? Kalau saya kadang-kadang mau loh beli jadi kategori yang legal sini.
Pernah nggak kalian beli baju summer di musim dingin? Iya bener. Padahal udah nggak trennya ya, karena kan itu bukan dipakai untuk sekarang. Padahal saya mau pakainya nanti pas musimnya datang lagi. Ya jadi tergantung sama perilaku kita ya. Untuk kemunculan produk baru juga itu ada kategorinya. Jadi kalian sesuaikan aja ke 5 kategori ini. Sehari-harinya kalian bagaimana, tapi pada dasarnya biasanya ya yang paling banyak itu di kategori nomor 3, early majority. Jadi membeli saat lagi booming. Ya. Kalau Mbak Reni malu ya dia pakai baju yang sama. Berarti Mbak Reni ini ya, satu langkah di depan ya. Dia nggak mau ikut yang booming-booming yang lagi rame. Dia maunya lain sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sub budaya. Sebentar, ini saya tutup dulu. Bisa lihat PPT saya kan? Oke, kita masuk ke sub budaya. Jadi sub budaya itu bagian dari budaya yang merupakan kelompok-kelompok yang lebih spesifik dan lebih kecil. Ini bentuknya seperti piramida. Nah, jadi yang paling luas itu budaya Indonesia. Kalau lebih spesifikkan, Indonesia itu ada sub budaya Jawa, ada Sunda. Itu masuk ke sub budaya. Nah, apa sih hubungan kita belajar sub budaya dengan perilaku konsumen? Sub budaya itu dapat diartikan sebagai segmen pasar. Analisis sub budaya dapat digunakan oleh manajer pemasaran dalam menentukan segmen pasar dan ukuran pasar. Jadi sub budaya yang perlu diperhatikan itu secara general itu kewarganegaraan, agama, lokasi geografis, ras, usia, jenis kelamin. Jadi kalau kewarganegaraan itu semua yang berhubungan dengan kewarganegaraan konsumen. Kalau agama, identitas kita ya, agamanya apa. Nah, untuk untuk sub budaya agama ini, setiap agama punya ininya ya, perayaan hari besarnya masing-masing. Nah, di sini kejelian pemasar untuk melihat kondisinya. Jadi misalkan nih pada saat Idul Adha, apa yang dibutuhkan? Sapi, kambing, pada seperti itu. Dan itu biasanya harganya pasti nggak sama dengan harga hari-hari biasa di luar dari hari besar itu gitu. Kalau misalkan untuk agama Kristen, ritual agama Kristen mungkin pas Natal gitu. Nah, di situ mungkin harga baju-baju naik gitu. Jadi itu lebih spesifik diperhatikan oleh para pedagang. Nah, selanjutnya sub budaya geografis dan regional. Ini berhubungan ke letak daerah. Sub budaya ras dan etnis. Ini lebih ke sukunya, etniknya.
Dan selanjutnya subbudaya umur. Nah, kalau untuk umur ini minggu lalu apa minggu sebelumnya kita udah pernah bahas, pemasar menargetkan produknya pada kelompok umur tertentu. Karena setiap segmen umur itu beda-beda kebutuhannya ya. Balita berbeda kebutuhannya dengan orang tua gitu. Jadi contohnya nih, untuk lebih spesifik segmentasi pasarnya, dia harus memperhatikan subbudaya umur. Misalkan dia mau jual produk, dia mau segmentasi yang mana, dari umur berapa gitu. Kalau misalnya balita, targetnya balita, berarti apa yang menjadi kebutuhan balita dia sesuaikan. Misalkan dia buat susu untuk balita, atau produksi pakaian-pakaian untuk balita, atau bedak, sabun, shampoo untuk balita, dan lain-lain seperti itu. Jadi dia lebih spesifikkan untuk ke pemasarannya. Karena kalau misalkan dia jual sabun, nggak spesifik, itu kan siapa yang mau pakai sabun itu gitu. Karena setiap umur juga beda kebutuhannya. Karena kalau untuk anak-anak remaja juga dia mau sabun-sabun yang tertentu gitu. Kalian waktu ke remaja pakai sabun tertentu nggak? Lotion paling ya, pakai lotion tertentu ya, yang untuk teenagers gitu. Sama aja. Itu kan yang apa, Fair and Lovely untuk remaja itu loh. Sabunnya juga, lotionnya juga kalau nggak salah. Nah, untuk subbudaya umur itu ada yang dikatakan dengan generasi Y. Nah, ini tahun anak-anak orang yang lahir tahun 977 sampai 94. Pasar generasi X, Mbak Nunung. Mbak Nunung baru masuk ya? Oke. Mbak Siti mana? Coba Mbak Sitinya suruh masuk. Berarti hanya Mbak Siti ya. Oke. Untuk kategori yang lahir tahun 1965 sampai 1979 itu dikatakan masuk ke generasi X, pasar generasi X. Tahun 1946 sampai tahun 1964 dia masuk ke pasar baby boomer. Yang di atas tahun ini dia masuk ke older consumer. Jadi setiap umur ini, setiap generasi itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi pemasar melihat setiap generasi ini dan melihat kesempatan yang ada. Jadi kalau dikatakan pasar generasi Y itu dia lebih ke peduli lingkungan, socially, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan. Kalau kalian masuk ke generasi mana nih? Nomor 3 ya, baby boomer ya. Kalian masuk ke generasi mana? Kalian lahir tahun berapa? Y. Bukannya yang nomor 3 ya? Oh, bukannya Mbak Nina ini ya yang masuk ke generasi yang nomor 3? Oh, kirain. Bercanda ya. Oke, jadi kebanyakan di sini kita kalau masih masuk ke generasi Y berarti kita satu generasi. Kecuali Mbak Nina. Mbak Nina generasi X ya. Oke. Tapi Mbak Nina termasuk gaul ya. Sifatnya masih sama kayak generasi kita, bener nggak Mbak Eti? Oh iya ya. Karena biasanya gimana? Iya ya, kenapa bisa gitu Mbak Nina? Karena biasanya ini setiap generasi ini beda ini apanya, personality-nya.
skincare-nya mahal. Oke. Asik, ya benar-benar. Umur itu hanya angka gitu ya, Mbak. Jiwa tetap muda. Nah, untuk yang konsumen usia lanjut dibagikan ke 3 kategori itu. Autonomi. Nah, di sini konsumen usia lanjut ini 60 ke atas ya. Konsumen yang lebih matang, lebih menginginkan kehidupan yang lebih aktif dan lebih bermanfaat. Ada selanjutnya connectedness. Konsumen yang lebih matang lebih menghargai ikatan yang mereka miliki dengan teman dan keluarga. Ini biasanya dia kalau udah usia lanjut lebih menghabiskan waktunya untuk keluarga, untuk teman, main-main sama cucunya. Yang selanjutnya altruism. Konsumen yang lebih matang ingin memberikan sesuatu pada dunia. Jadi mereka nggak mau mengejar duit lagi atau mencari-cari keuntungan sendiri lagi. Jadi dia lebih kayak apa yang bisa aku kontribusikan untuk dunia gitu, dengan usianya yang sudah lanjut, seperti itu. Kalau sekarang di usia-usia kita sekarang ini masih gini ya, lebih memikirkan untuk gimana diri sendiri biar bisa mencapai A, B, C gitu ya. Lalu subbudaya jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin? Kalau di Taiwan sudah ada 3. Subbudaya kelas sosial. Nah, kalau ini kelas sosial seseorang itu mempengaruhi gaya hidupnya ya. Jadi kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup seseorang dan seleranya. Nah, ada yang dikatakan dengan dalam kelas sosial ini ada yang dikatakan dengan achieve status dan born status. Jadi achieve status ini dia mencapai kelas sosial tertentu karena dia dirinya sendiri yang meraihnya. Kalau born status ini dia memang sudah terlahir dalam kelas sosial tersebut gitu. Jadi misalkan nih kelas sosial atas Rafathar. Iya benar. Lebih suka yang mana sih kalian, achieve status atau born status? Bukan Rafathar gitu ya. Ya, tapi lebih inilah, lebih seru yang achieve status. Banyak ininya, warna-warna kehidupannya. Hingga sampai di titik yang kita raih. Oke. Konsumen dalam konteks lintas budaya. Nah, saat ini kan sebagian besar perusahaan memasarkan produknya di luar negeri, di luar negara asal mereka. Gimana sih agar produk kita ini bisa diterima oleh negara lain yang berbeda budayanya? Menurut kalian gimana mensiasati agar produk kita ini laku dan gak gagal? Ini kayak istilah ekspor gitu. Boleh dijawab dari yang kita pelajari. Aduh, kamera saya. Boleh dijawab dari yang kita pelajari barusan. Menurut kalian nih, dari segi budaya, gimana, Mbak? 1 dan 2 sekalian boleh. Bagaimana produk kita ini bisa diterima konsumer negara lain yang budayanya berbeda? Jadi gimana agar produk kita ini tidak gagal gitu, biar laku. Kalian sekarang jadi manajer ya.
Mhm. Oke. Boleh, bagus ya. Ayo teman-teman yang lain nih, kalian kan sekarang jadi manajer nih. Mau memasarkan barang ke luar negeri. Oke. Mau ekspor apa? Apa, Mbak? Apa, Mbak? MSG, MSG. Ya, oke, Mbak. Lanjut, contohnya gimana? Oke, ya benar. Benar, iya. Jadi harus disesuaikan ya dengan budaya mereka, selera mereka, karena cara memilih makanan mereka juga sudah berbeda. Apalagi? Mhm. Ya, oke, bagus. Ya, jadi mereka harus perlu memperhatikan subbudayanya ya. Jadi tadi yang barusan Mbak Eti bilang itu masuk ke agama. Jadi negara yang mau kita tuju itu agamanya apa? Subbudaya agama ya. Kalau misalkan mereka mau ngirim ke Indonesia, berarti kalau dia ada label halalnya, sudah sebagian besar konsumen bisa menerima, benar tidak? Kalau misalkan nih kita mau kirim ke India, berarti kita tidak boleh masukkan apa? Apa yang mereka nggak boleh makan? Lembu, sapi, ya benar. Jadi jangan ada samyang. Tapi masih banyak yang beli gitu maksudnya, Mbak. Nggak ada label halalnya, tapi di ini komposisinya kan nggak ini, Mbak. Komposisinya kan semuanya sudah dicek kan. Itu kan ada tertulis. Asal ada duit. Ya, tapi yang pasti kalau misalkan nih ada Indomie, contohnya ya, Samyang ini semuanya sama, yang satu ada merek halalnya, yang satu enggak. Kalian lebih milih mana? Oke, ya jadi itu juga salah satu keuntungannya ya ketika mereka bisa memperhatikan dan lebih mensegmentasikan pasarnya gitu. Pastinya kita lebih memilih yang ada label halalnya dong. Oke, mungkin bisa saja tidak ada label halalnya, tapi kalau mereka bisa melakukan strategi itu dan secara luas, pasti masyarakat bisa lebih menerima. Oke? Jadi diperhatikan juga gimana untuk subbudaya umur. Jadi setiap negara itu, kalau Jepang sendiri mereka lebih banyak orang tua gitu. Jadi untuk negara itu mereka lebih membutuhkan apa? Mungkin produk-produk yang lebih sehat, jangan ada micinnya. Nah, kalau di Taiwan sendiri beda ya sama di Indonesia. Kalian pernah merasa nggak kalau misalnya Indominya Indonesia itu beda sama Indomie Taiwan? Micinnya lebih micin. Iya bener. Iya bener. Ya, micinnya lebih sedikit ya di sini karena kan memang. Tapi saya rasa untuk dari segi MSG-nya itu lebih ke peraturan pemerintahnya ya. Selain dari budaya mereka yang tidak mengkonsumsi yang terlalu berlebihan dari segi rasa, tidak terlalu asin, tidak terlalu pedas gitu. Itu juga masuk ke peraturan pemerintah mereka karena
kadar MSG di sini itu lebih kecil. Kalau di Indonesia itu tinggi sekali sebenarnya. Apa masak? Satu mangkok bakso, satu mangkok, bayangin deh kuahnya itu cuman satu mangkok segitu, micinnya 1 sendok ya. Saya kalau ingat-ingat, wah abang-abang itu bikin generasinya susah mikir. Oke ya, jadi yang pasti kalian kalau disuruh membuat strategi, yang paling dasar ya, kalau kita harus melihat budayanya gitu. Lalu dilihat lagi subbudayanya itu dari agamanya, umurnya, untuk lebih segmentasi pasarnya lebih spesifik. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke karakteristik ekonomi konsumen, itu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan itu apa menurut kalian? Apa itu pendapatan? Dalam bahasa sehari-hari aja. Mbak Eti, pendapatannya per bulan di Taiwan berapa? Sering ya kita dengar seperti itu. Kenapa malu-malu Mbak Eti menjawabnya? Kenapa Mbak Eti malu-malu menjawab? Nggak usah takut salah. Oke, jadi pendapatan itu imbalan ya. Imbalan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi pendapatan itu sumber daya material yang sangat penting bagi konsumen, karena dengan pendapatan itulah konsumen bisa membiayai kegiatan konsumsinya. Jadi kita perlu mengetahui, sebagai pemasar kita perlu mengetahui di setiap daerah atau di setiap negara jumlah pendapatan mereka itu berapa, karena ini akan bisa memprediksi bagaimana daya beli konsumen dan banyaknya produk atau jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi. Jadi contohnya nih, kita mau memproduksi satu barang kemana? Ke Indonesia ya, ke Indonesia gitu. Nah, kita harus mengetahui pendapatan di Indonesia itu berapa rata-rata. Kalau misalkan nih saya jual produk gelas, saya jual gelas cangkir minum, harga satunya itu 1 juta, ada yang mau beli nggak gitu? Kira-kira kalau misalkan dijual gelas harga 1 juta, ada yang mau beli nggak di Indonesia? Ya karena kan kelas sosialnya Mbak. Ya. Tapi secara general, ya, jadi perlu dilihat, jadi produk yang mau kita keluarkan itu apa, targetnya siapa gitu, bagaimana pendapatan konsumer di negara tersebut, karena itu bisa menentukan daya beli mereka sanggup nggak beli yang seperti, mau tidak membelinya gitu, berapa banyak yang akan dikonsumsi. Mungkin kalau kita buat kalau mungkin nih kita mau jualnya di Paris, ya lebih banyak peminatnya gitu, tapi kalau misalkan dijual ke negara berkembang mungkin tidak, peminatnya sangat sedikit sekali gitu. Jadi perlu diperhatikan dari daya beli konsumen gitu. Jadi pemasar juga perlu memperhatikan dari pendapatannya. Kalau misalkan di Taiwan sendiri untuk minumannya di sini kan kita sering minum kayak gitu, kalau di Indonesia harganya berapa? 30.000 ya, 60 NT, 50 NT. Itu per sekali minum kita 30.000 loh. Karena kita di Taiwan, makanya ngerasanya
kita bisa sering-sering minum Chunchun Aicha gitu. Kalau di Indonesia nggak sebanyak itu ya, karena kan orang sehari-hari mau beli minuman sekali-sekali minum tiap hari 30.000 ya enggak lah. Mungkin mereka juga kalau mau beli minum paling cendol yang harga 10.000 gitu. Musim panas ini kalian sering nggak beli Aicha? Kenapa Mbak? Takut gendut? Kan manisnya bisa di adjust. Minum teh. Oh, hidup sehat sekarang Mbak Eti ya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi pendapatan ya. Selanjutnya itu pengeluaran. Pengeluaran itu apa? Biaya yang dikeluarkan perorangan atau per rumah tangga. Oke. Pengeluaran ini bisa juga sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Nah, para peneliti seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan data pendapatan dari konsumen. Karena konsumen merasa tidak nyaman jika harus mengungkapkan pendapatannya. Jadi kan kadang-kadang juga kita kalau ditanya berapa gajinya per bulan gitu, kadang susah ya mau jawabnya jujur atau gimana. Jadi peneliti sulit untuk mendapatkan informasi itu. Jadi mereka pakai indikator yang lain, yaitu pengeluaran. Nah, untuk itu para peneliti menggunakan pendekatan pengeluaran konsumen untuk mengukur pendapatannya. Jadi kalau misalkan dia pengeluarannya, jadi diprediksi aja ya, kalau misalkan dia pengeluarannya per bulan, dia bilang kalau dia nggak mau memberitahukan pendapatannya, gajinya, boleh ditanyakan pengeluaran per bulannya berapa gitu. Yang pasti pengeluarannya itu nggak melulu lebih besar daripada pemasukannya kan, pendapatannya. Kalian juga boleh seperti itu. Kalau mau nanya teman, tanya saja pengeluarannya. Jangan tanya gajinya. Nah, selanjutnya kartu kredit. Di sini kalian ada yang pakai kartu kredit nggak? Oke. Kartu kredit sebagai sumber daya ekonomi konsumen. Kartu kredit ini merupakan sumber daya ekonomi konsumen yang sangat penting. Melalui mekanisme kredit, konsumen bisa mengkonsumsi produk dan jasa saat sekarang tanpa harus menunggu punya uang yang cukup. Jadi kredit ini akan meningkatkan daya beli konsumen karena kita bisa beli kapan saja, nanti kan langsung dipotong, ya potongnya dari gaji akhir bulan seperti itu. Jadi kalau butuh belinya sekarang, langsung bayar pakai kartu kredit. Nah, kelas sosial dan status sosial. Nah, untuk pembagian kelas sosial ini, itu ada 3 indikator dari pendidikannya, pekerjaannya, dan pendapatannya. Inilah untuk membagi kelas sosial. Nah, orang yang berpendidikan tinggi biasanya ya akan memperoleh pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik ini akan mendatangkan pendapatan yang lebih baik atau pendapatan yang banyak. Jadi pembagian kelas sosial itu kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kalau yang di buku kalian dia lebih detail lagi ya, ada kelas bawah menengah, kelas menengah atas gitu. Jadi secara general dibagi 3 saja. Kalau misalkan nanti kalian lihat lagi ada yang bawah menengah, menengah atas gitu. Itu in between di antara mereka ini. Nah, kalau untuk kelas sosial atas nih, biasanya ini apa sih yang menjadi kebutuhan mereka?
Kalau untuk kelas sosial atas mereka biasanya butuh hiburan ya. Jadi mungkin arena-arena permainan golf. Jadi perlu diperhatikan dari kelas sosialnya, karena kelas sosial itu juga menjadi penentu untuk kebutuhan mereka. Seperti yang kita bahas ya tadi juga, seleranya sudah berbeda gitu. Mungkin dari segi merek juga, pembagian kelas sosial ini, pemilihan merek juga ya sudah berbeda. Oke, ini nih kita lihat budaya yang mempengaruhi selera konsumen. Kalau yang sebelah kiri ini kira-kira dari negara mana ini? India. Sebelah kanan Timur Tengah ya. Kalau Barbie kalian punya yang mana? Yang seperti ini ya? Oh, nggak suka Barbie. Oh, jadi waktu kecil-kecil dulu nggak ada boneka kayak gini ya? Aduh. Ah? Kayak gini mbak, Barbie di Indonesia ada kepalanya kok. Oh iya bener, rambutnya ini ya disisir-sisir terus ya. Terus kok malah di rebonding. Oke. Yang ini menu di India. Kira-kira di Indonesia ini ada nggak? Yang Shashi Chicken McCurry. Iya, jadi saya mau bilang kalau misalkan McD ini kan McD ya. Ini McD dia, ya. Jadi dia strategi pemasarannya itu dia sesuaikan sama budayanya. Iya, jadi menu McD-nya itu ada yang chicken McCurry, shani panir. Ini juga panir ini makanan khas mereka. Lalu ada juga yang ini vegetarian. Jadi kalau misalkan mereka nggak mau makan daging, karena mereka dari agamanya banyak yang vegetarian juga itu. Saya punya teman-teman India yang memang tidak makan daging, ya. Makanya mereka punya menu vegetarian. Ini menu di Indonesia. Siapa yang rindu McD Indonesia? Kenapa mbak? Kan tinggal tunjuk aja mbak. Di tempat kalian belum ada? Waduh. KFC ada? Oh. Oke, tapi yang pasti di Indonesia itu KFC, McD ada nasinya ya. Kalau di Taiwan? Iya, yang pedas ya sekarang ya. Yang di sini. Aduh. Oh ya.
Berarti mereka lebih mengadopsi karena mungkin tahu banyak orang luar juga kan di Taiwan ini. Iya. Iya, tapi tetap saja kalau dari McD ini dan perusahaan-perusahaan besar lainnya ketika mereka mau buka di negara-negara yang berbeda, mereka menyesuaikan dengan selera budayanya gitu. Iya bener, ada KFC geprek gitu. Jadi kan kita lebih ini ya, lebih tertarik gitu. Ini lagi selanjutnya yang ada green curry saus kari hijau gitu. Ini di Thailand, pakai ada lemon-lemonnya lagi. Lihat ini cabenya, cabai mereka itu nggak cabai yang ini cabainya biru, hijau gitu. Jadi mereka strategi pemasarannya itu disesuaikan sama budayanya gitu, karena kan mereka memang makannya seperti ini. Kalau misalkan dibuat barat-barat banget, ya mungkin ada yang beli cuman sedikit gitu, tapi ketika mereka melakukan strategi yang lebih masuk ke budayanya, itu akan lebih menguntungkan. Ini yang di Turki, jadi dia kayak ada kebab, ya benar, McD-nya seperti ini. Di Indonesia nggak ada ya kayak gini ya. Ya gitu, kasihan deh. Oke, jadi dari yang kita pelajari itu, budaya itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen, benar tidak? Dan itu mirip sekali dengan tugas kalian. Coba sebentar, saya share dulu ya. Gimana, Mbak? Iya, benar. Jadi, ya namanya, ya. Tapi yang pasti pertanyaannya kan berikan penjelasan tentang keunikan budaya masyarakat Indonesia dan pengaruhnya pada perilaku konsumen. Jadi kita ya, kalau pertanyaannya itu kan itu open question ya. Jadi kalian tidak perlu lihat dari buku mana saja karena kan di sini sudah ada penjabarannya, benar tidak? Jadi kalian lihat dari penjabarannya itu, apa Mbak? Iya benar. Iya dong. Apalagi hari ini udah kita bahas lebih detail tentang pengaruh budaya dan subudaya, benar nggak? Ya, tapi yang pasti saya maunya kalian itu biar lebih ada pandangan tentang kelas hari ini. Jadi tugasnya itu dikasih lebih awal, kan kalian cari informasi ya tentang budaya dan subudaya. Nah, jadi kan hari ini kelasnya kita lebih enak, benar tidak? Apalagi Mbak Eti dia udah baca modul 6. Oke. Iya, jadi keunikan budaya Indonesia itu dilihat aja dari penjabaran narasinya nomor 3 itu. Jadi kan dijelaskan,
Oh, saya benar benar benar. Iya benar. Hmm. Oke oke oke. Oke. Nanti saya baca dulu jawaban kalian ya, tapi yang pasti dari rincian paragraf itu kalian bisa dapatkan poin-poinnya gimana sih uniknya eh, budaya Indonesia itu dan hubungannya ke perilaku konsumen gitu. Tapi secara lengkapnya tadi kita udah bahas hari ini. Kita lihat udah tahu dari narasi itu, kita tahu kan kalau Indonesia itu multi etnik. Jadi setiap daerah itu berbeda untuk selera makannya juga, cara memilih makanan, benar tidak? Oke oke, nanti saya baca dulu jawaban kalian. Tapi yang pasti kalau kalau kalian bisa menjabarkan tentang multi etnik dan budaya Indonesia juga nanti saya kasih poinnya bagus lah. Tapi kalau kalian bisa merincikan dari narasi yang nomor 3 itu lebih detail, itu lebih tinggi. Oh iya Mbak Eti. Ya, jadi kalian jelaskan saja dari narasi itu dia sudah katakan bagaimana tentang kebiasaan orang Indonesia yang suka gotong royong, arisan, kerja bakti. Berarti kita memang cenderung lebih ke berkelompok seperti itu. Memang budaya kita nggak sendiri-sendiri ya, kita suka gotong royong. Nah, untuk yang seperti ini, gimana sih kita sebagai pemasar memandangnya bahwa kalau misalkan nih kita buka restoran yang ada tempat nongkrongnya itu pasti akan lebih laris seperti itu kan, karena memang budaya kita suka arisan-arisan, nongkrong bareng gitu. Kalau budaya barat sendiri mereka lebih individual, beda sama orang Indonesia yang suka berkelompok dan gotong royong. Oke. Benar-benar. Kalau itu kan tadi ada di karakteristik budaya itu bisa diadopsi gitu ya, dipelajari. Nah, jadi kita mengadopsi budaya barat ceritanya. Jadi kita sudah mulai mengikuti dan mengadopsi budaya barat, akhirnya jadi ke mengikuti budaya yang populer saat ini. Misalkan nih, kalau orang Taiwan sendiri, kalau lihat deh Taiwan sendiri aja, mereka itu sangat mengadopsi budaya barat lebih banyak. Kalau mereka kan nggak, ingat nggak pakaian Cina-Cina itu gimana? Pakaian Cina yang pakai rok-rok dari zamannya mereka dulu. Bisa nggak bayangin pakaian-pakaian orang Cina kayak gimana? Apa sih nama pakaiannya, saya nggak tahu deh nama itu. Nah, mereka yang seperti itu kan. Iya, di pita di atas seperti itu. Nah, sekarang ini mereka nggak ada sama sekali budaya seperti itu lagi karena mereka sudah mengadopsi, karena budaya itu bisa diadopsi. Salah satu karakteristik budaya itu budaya bisa diadopsi. Nah, mereka mengadopsi budaya yang lebih ke barat-baratan, akhirnya itulah yang diikuti untuk generasi selanjutnya. Seperti itulah kita yang mungkin budaya Indonesianya sudah mulai pudar dan sekarang sudah masuk ke budaya UK, pakaian-pakaian seksi seperti itu, Mbak. Karena budaya itu bisa dipelajari, bisa diadopsi gitu. Jadi kita mengikuti budaya-budaya luar itu dan generasi selanjutnya juga mengikuti apa yang sudah kita ikuti sebelumnya. Pergeseran masuk ke budaya yang lebih populer. Jadi budaya itu bisa saja ya hilang. Budaya yang hilang karena tidak ada lagi yang mengikuti. Tapi
Iya, makanya saat ini kan kita lebih giat untuk lebih menunjukkan identitas kita. Jadi hari Jumat di Indonesia itu setiap hari Jumat kita pakai batik agar kita identitasnya nggak hilang gitu. Karena itu kan budaya Indonesia yang perlu diapresiasi. Saat ini juga kita belajar angklung. Ya bener nggak? Sekarang ini kan udah banyak ya orang yang nggak tahu main angklung gitu. Padahal kan itu salah satu budaya Indonesia dari zaman dulu. Cuman hampir hilang, hampir punah gitu karena tidak dipelajari untuk generasi selanjutnya. Gitu Mbak Nina, jadi kita bisa mengadopsi dan kalau tidak diikuti lagi, tidak ada yang mengikuti untuk generasi berikutnya, budaya itu bisa hilang gitu. Tapi yang pasti sebagai manajer pemasaran kita kalau tidak mau produknya gagal, budaya dan subbudaya ini juga merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan saat melakukan pemasaran. Oke, jangan lupa kalau kalian mau buat barang, kalian lihat budaya yang kalian tuju. Misalkan nih kalian mau kirim ke Sumatera, kalian mau kirim ke Kalimantan, kalian perlu pelajari budaya orang-orang di sana itu seperti apa gitu. Terus kelas sosialnya seperti apa? Kira-kira kalau aku buat harga segini, mereka bisa menerima nggak gitu? Kalau nggak bisa menerima, mungkin kita bisa adjust bahannya, kita bisa mengatur dari produksinya gitu. Jadi lebih sesuai dengan pendapatan atau daya beli mereka seperti itu. Iya Mbak. Oh, kita tadi udah bahas kalau untuk nomor 3 itu oh iya karena ya nggak apa-apa ya, nggak pakai PPT untuk yang nomor 3 ya. Nggak bisa dimasukin. Nah untuk yang nomor 3 itu kan tadi kita udah bahas juga lebih detail di kelas hari ini. Kalau untuk jawaban nomor 3 itu nggak perlu sedetail yang dari materi hari ini karena kan saya udah jabarkan dari paragrafnya ya. Jadi kalian tinggal lihat aja di nomor 3 itu kita bahas bagaimana dengan multi etnik orang Indonesia. Nah jadi gimana nih pengaruhnya sama perilaku konsumen. Jadi kalau misalkan nih orang daerah Jawa mereka suka makan pedas. Jadi kalian jabarkan bagaimana kebiasaan mereka. Jadi kita kalau mau memasarkan produk, kalau untuk ke Jawa, sesuaikan aja dengan makanan mereka yang kesukaan, makanan pedas atau manis. Nah, ketika kita mau buat ke Papua nih contohnya. Karena kan yang di nomor 3 ini Indonesia ya. Jadi kita lihat multi etniknya Indonesia gitu. Jadi nggak perlu cari-cari yang lebih jauh ke manajemen pemasaran. Jadi lihat aja narasinya gitu. Karena tadi kita bahas kalau budaya itu mempengaruhi perilaku konsumen ya. Jadi cara kita mengkonsumsi, lalu untuk kategori kita juga. Oke. Nah ini kan udah pertemuan ke-6 ya. Kita ada 3 modul lagi, 7, 8, 9. Untuk minggu depan itu kita bakal cover 2 modul ya. Kalau nggak cukup nanti 1,5 deh. Pokoknya kita mau habisin 3 modul itu dalam 2 pertemuan lagi. Nggak terasa ya waktunya. Oke. Apa Mbak? Saya kurang tahu. Ya, nanti kalian juga bisa dibaca modul berikutnya kalau mau bacanya sekali 2 modul aja. Oke? Inti-intinya aja kalau nggak inti-intinya aja. Biar nanti minggu depan kita enak diskusinya. Oke? Ya, boleh. Ya, untuk sejauh ini ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri tutorial kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa minggu depan ya. Sama-sama, udah bisa live chat nih.